silaturahmi jurnal Spensaku dengan ekskul jurnal SMKN 3 Gunung Keling. Sebagian juga waktunya terpakai buat misalkan ada yang banyak ekskul yang lain juga gitu, jadi kadang-kadang agak susah buat ya, karena waktunya sering tambahkan juga. Ada lagi kan? Anggotanya yang double S terus dia nggak bisa membagikan waktu. Buat mereka, bukan lu. Ke Pak Jayanya, ke Pak Jaya. Simpan ke Pak Jaya. Bukan buat lu, bukan. Ya maksudnya kalau mau dibagi langsung ke Enggak, ini aja kasihin ke Pak Jaya langsung, simpen ini buat teman-teman SMKN 3 itu Pak Jaya. Kalau di sini ada yang itu lakukannya jadi kedua sama anggota yang lainnya gimana? Itu kacamata Pak Jaya. Pak Jaya bilang Pak Saya Jaya, aktif ini di buat teman-teman dari SMK untuk nah di jurnalisnya ini saya jarang kumpul, tapi ya kalau yang sisanya saya sering kumpul. Tapi kalau di jurnalisnya saya cuma kumpul kalau ada event aja. Gimana? Mau dieksekusi keluarkan atau bagaimana? Kalau dari sini gimana? Biasanya kita tuh ada evaluasi ya untuk orang yang kayak gitu. Jadi langkah pertama kita tuh evaluasi dulu orang itu. Ya. Terus kalau misalnya dia masih kayak gitu, kita tuh ajak ngobrol si orang itu secara tatap personal, nggak sama semuanya. Kalau evaluasi tuh biasanya semuanya ikut serta. Dari sendiri orang itu jadi. thank you. Dia merasa sendiri gitu. Biasa sendiri aja gitu. Tapi kalau misalkan kumpul juga kayak gitu, nanti kita bicara secara personal, nanti kita tanya apa namanya dia untuk lanjutan dia apakah mau lanjut mau gitu. Nah, kalau misalnya pas dia diajak bicara, dia bilang, oke, aku tetap mau lanjut, oke, kita biarin. Kita tuh lihat dulu perkembangan dia selama di jurnal, apakah ada benar-benar ada perubahan atau enggak. Kalau misal emang nggak ada perubahan lagi, nah baru kita eksekusi itu orang. Yo, silakan. 3, 2, 1. Di sini saya mau tanya kalau misalkan ini di luar materi ya, mungkin di luar aktivitas juga, cuma kalau jurnalis Stembar itu didirikannya dari kapan? Kalau boleh tahu. Oke. Ya. Ingin tahu ya. Kalau kita tuh didirikannya itu buat tanggal sama tahunnya itu kurang tahu lah gitu ya. Karena kenapa? Karena kita semenjak pandemi kita benar-benar off. Tapi pastinya sebelum pandemi juga sudah ada. Tapi tahun berapa yang didirikan itu masih sekitaran ya? 2015 sampai 2016-an. Dan juga kita juga jurnalis yang sekarang datang maupun tingkat 1 dan tingkat 2, kelas 10, kelas 11. Kalau angkatan saya sendiri itu angkatan kedua. Kalau kelas 10 angkatan ketiga. Dan yang sekarang kelas 3 atau kelas 12 itu angkatan pertama. Karena kita mengulang kembali mulai dari nol. Karena itu sendiri pandemi kita sudah off sama sekali, tidak ada sama sekali. Dan juga kita mulai dari nol dan proker semua kita berubah. Ya, dirubah semua. Jadinya buat tahun berapanya gitu nggak tahu lah, soalnya pembinanya juga yang sebelum kan Pak Jai ini baru yang pembinanya kita juga. Saya tanya juga nggak tahu, soalnya juga perpindahan lagi juga karena belum ada yang tahu lah tahun berapa ya, tapi kira-kira 2015 sama 2016. Sama kalau boleh tahu itu angkatannya itu apakah dari ada pelatihan atau mungkin cuma tanya aja? Oh, ada pelatihannya. Juga. Kalau pelatihannya itu kalau pelatihannya itu kita
kita sebelum pelantikan kita gencer dulu materi yang ada kita siapkan. Nah pas mau pelantikan kita harus ada pengukuhan terlebih dahulu. Pengukuhannya itu kalian tahu nggak pengukuhan kayak pramuka kayak gitu gimana? Fisik, kayak materi kita siapkan. Fisik kenapa di standar jurnalis fisik dan mental itu dimainkan? Karena tau lah kalau orang anak-anak remaja yang SMK gitu suka kalau moto depan itu suka disorakin. Oh iya. Kalian ngerasain nggak? Ada kan? Tiba-tiba moto mulu, kerjanya moto baik gitu kerjaan. Nah, Oh, iya. saya makanya kita latih fisik dan mental supaya dia mental dan fisiknya nggak down. Gitu. Kalau materi itu ya buat tambah-tambah materi buat cara bagaimana pengambilan gini-gini kan itu. Oh iya. Sama tadi kan berhubungan dengan pelantikan ya. Ya. Saya mau nanya kalau misalkan proses seleksinya itu untuk masuk ke jurnalis standar itu seperti apa? Ya. Kalau seleksi yang pertama coba dari tingkat 1 ada yang bisa jawab? Nggak ada balik kamu nggak ada seleksi apa gitu? Ada. Yang pertama itu seleksi dari bikin karya. Entah itu foto, entah itu gambar, entah itu video. Kita suruh bikin itu dulu seleksi. Nanti kita pilih. Kita walaupun berapa ya kira-kira kemarin itu kita loloskan sekitar 60 sampai 70-an. Banyak. Dan tersisa berapa? 50. Kalian tahu lah seleksi alam bagaimana? Tahu nggak seleksi alam bagaimana? Nggak tahu di sini nggak tahu seleksi alam. Seleksi alam tuh apa ya? Tiba-tiba keluar, tiba-tiba nggak aktif. Ya, tiba-tiba nggak tahu lah gitulah. Dari seleksinya kita membuat karya. Oh iya. Berhubungan dengan apa namanya anggota yang banyak begitu, saya mau minta saran kalau misalkan untuk mengatur anggota yang sebanyak itu seperti apa? Oke. Misalkan Gini ya, kalian kalau apa sih namanya pengurusan ada berapa? Pengurus di sini? itu ada 8. 8. Anggota semua? Makanya 35. 35. Itu rumit kan? Cukup rumit. Cukup gitu rumit. kan. 35 cukup rumit. Iya. Apalagi saya ya sekitar Iya. 60-an. Makanya kita tuh mau nanya gimana caranya ngehandle Oke. orang banyak kayak gitu. Yang pertama kalau dari saya minta kerjasama sama pengurusnya. Entah itu wakil, entah itu dari bidang divisi apa ketua bidang divisinya. Kita kerjasama. Dan juga saya kalau kumpulan tegas ya tegas. Kalau ada yang apa ya waktu luang seperti mau lelucon nggak apa-apa. Yang minta ketegasan. Dan yang paling penting menurut saya itu kerjasama tim. Itu buat mengkoordinasikan yang berpuluh-puluh orang banyak. Kerjasama sih yang paling penting itu. Kalau nggak tahu di standar itu strukturnya ada apa aja? Struktur. Ketua dan ketua. Oke, kalau wakil ketua, kalau strukturnya kita tuh yang pertama ketua pasti, wakil ketua, sekretaris, bendahara, ketua bidang dokumentasi, ketua bidang yang bidang-bidang yang tadi 8 itu pasti ada. Semuanya 8. Kalau di sini strukturnya gitu. Ada. 8. Jadi ketua, wakil ketua, Sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2, terus ada ketua divisi, ketua divisi sama wakil ketua divisi. terus ada tim properti juga itu. Sama kalau misalkan di kita kan ketua divisi dan wakil ketua divisi itu tujuannya untuk mengawasi nih kalau ada isu. Kalau di tempat itu ada juga nggak? Atau Ada. Ada. Bahkan ketua maupun semuanya yang sebagai pengurus itu harus berjuang buat mengawasi. Apalagi ketua bidang itu harus banget. Ya pasti. Ya, apalagi ketua sama wakil ketua jurnalisnya itu harus banget benar-benar kerjanya harus ngawasi. Kalau misalkan ada laporan dari pengawasan itu, misalkan disatukan dalam bentuk evaluasinya itu seberapa sering harus? Kalau kita evaluasi itu nggak terlalu banyak sering sih. Tapi kalau bersama evaluasi sama tingkat 2 kan tingkat 1 juga sudah evaluasi
sesuai apa ya, evaluasi sendiri gitu tanpa ada bimbingan dari tingkat 2-nya dan tingkat 3-nya. Jadi kita kalau sama saya sendiri evaluasi lebih dari 3 sampai 5 kali. Dalam 1 semester mungkin. Kalau di sini berarti sering evaluasinya. Biasanya harus event sih. Oh, harus event. Ya, biar kita introspeksi diri juga. Biar lebih baik lagi ke depannya ya. Kalau dari jurnalis, kalau buat evaluasi kayak per bidang gitu pasti ada setiap harinya sih. Tapi kalau keseluruhan jarang. Tapi kalau kita tanya secara itu penyampaiannya apakah lewat video atau lewat Video pasti, WhatsApp pasti, fisik pasti. Kalian tanyailah ke tingkat 10 bagaimana kalau ada evaluasi pasti semuanya pada takut kalau ada evaluasi. Apalagi Malik. Ya. Ya salah. Enggak. Pas udah evaluasi tuh kadang orang-orang tuh tetep gitu lagi. Nah itu tuh biar dikasih apa sih biar gerak gitu. Ngapain? Ada tips gak ya? ada perubahan yang duit yang tetap gitu. Kalau kita sih yang pertama dibicarain terlebih dahulu 4 mata, kalau enggak 6 mata sama ketua wakil. Kalau masih begitu, mohon maaf kita dari jurnalis Temga nggak segan-segan orangnya, bisa langsung pulangkan. Bahkan 3 kali pertemuan berturut-turut tidak ada atau tidak hadir tanpa keterangan, kita akan sidang, ospek dan keluarkan. Kita artikelnya itu entah itu masih berjalan, entah itu enggak. Soalnya kita apa ya dari sana juga dari sana dari kakak kelas kita kayak nggak ngasih tahu apa gitu. Mungkin pembelajaran dari spek 1 kita akan membuat artikel nanti, artikel ya. Kita tuh setiap hari ada jadwal bikin konten. Kontennya itu masing-masing divisi punya konten tersendiri. Ya video. Nanti video itu digabung dengan wawancara atau reporter. Nah untuk yang kata letak dan ilustrator nanti buat tampilan misal kayak di Canva kayak gitu tentang kayak tips belajar dengan giat atau misalnya tips hemat waktu kayak gitu. Jadi masing-masing divisi itu setiap hari punya bagiannya. Misalnya divisi video ada 5 orang. Misalnya dari 5 orang itu orang pertama itu hari Senin, orang kedua ganti ke hari Selasa. Jadi hampir setiap hari itu IG harus update. Jangan sampai IG seperti IG mati. Kenapa? Karena nanti akan menambah reach atau jangkauan untuk orang lain melihat gitu loh. Kita nggak tahu misalnya postingan mana yang akan bakal rame kayak gitu. Makanya saya tugaskan ke anak per setiap hari itu masing-masing anak itu punya tugas tersendiri gitu. Jadi semuanya kerja yang ikut ekskul jurnalis kayak gitu. Itu di IG yang mading itu bukan? IG jurnalis ya. Jurnalis ada lagi IG-nya? IG jurnalis cuma jurnalis aja. Yang nge-DM. Jurnalis Tembaku Pak. Itu. Oh yang nge-DM pernah DM sama siapa adminnya tuh? Berarti yang kita pernah DM. Banyak sih Pak. Ini termasuk ini juga megang akunnya. Oh, berarti kan yang waktu DM itu kan akun IG-nya kan Mading SMKN 3. Itu mungkin berarti ya? Iya itu Pak. Oh, Cuma oke. satu, nggak ada akun lain Pak. Oh, nggak ada akun lain. Oke. Tapi secara keseluruhan Bapak nggak perlu ini ya Pak Jaya, nggak perlu apa ya, tiap hari mengingatkan nggak perlu ya? Kalau mengingatkan kita emang dari awal Rizky maksud juga emang setiap hari ketika kegiatan udah otomatis masing-masing Iya. bagi-bagi Oh, tugas betul. gitu. Betul. Tanpa harus Oke. disuruh-suruh misalnya upacara besoknya siapa yang ini kayak gitu ya. Jadi udah terbiasa Betul. setiap hari itu kayak gitu. Oke. Untuk kegiatan. Oke, terima kasih. Apalagi ya? Soalnya materi itu kayaknya belum ada ya? Belum ada ya? Jadi
Guys, woi, lihat semuanya. Kita sih pas penyeleksian lebih tepatnya sih pas pengukuhan Pak. Oh. Kalau pas pengukuhan itu kita itu yang tahun kemarin yang sekarang mengalami pengukuhan itu yang pertama dalam 1 hari itu kita mengundang pemateri yaitu Pak Teddy dari seorang fotografer. Oh, yang itu. Oke. Itu yang pertama kita mengundang itu sharing-sharing bagaimana cara foto-foto yang benar gimana. Oke. Dan habis setelah itu kita fisik kayak purpose gitu lah. Misalkan pernah nggak sih ngalamin kayak yang sering yang ada itu kayak pramuka, kayak pos 1 tentang ini, pos 2 tentang ini, pos 3 tentang itu. Nah, saya menerjunkan pos berapa ya pas itu? Pos 5 atau pos 4 itu tentang fisik. Fisiknya itu berupa yaitu tentang lari, entah itu push up, entah itu kayak dibentak, kayak diteriakin bagaimana gitulah Pak. Karena pengalaman saya dan rekan-rekan saya sebelum pengukuhan, soalnya kan pengukuhan juga itu baru ya Pak, baru diadakan pas angkatan kita bertugas. Bukan mental siapa ya, kayak ngeliatnya tuh kasihan Pak, setiap foto itu disurakin moto bahaya, kasih mata ayah gitu Pak. Oke. Terus pernah ngomong ke saya juga, ke Rizky, takut nih motornya di depan, takut gitu. Nah saya mengadakan fisik itu supaya menghilangkan rasa itu Pak. Oke. Biar mental kita jadi, biar juga kita rasa takut itu hilang. Tapi dari hasil itu juga ya namanya juga manusia ya Pak. Ada juga sih yang walaupun sudah dibentak, walaupun sudah diapain, pas eksekusi bagian jadwalnya moto-moto, kan maaf malu. Oh. Gitu. Oke, thank you. Sebentar saya mau pengen perbandingan ya kalau versinya pembentukan fisik dari SMK yang 3 seperti yang tadi. Kalau versi Jurnal Spensaku gimana ya? Ada nggak? Ya waktu seleksi gimana sih? Coba. Sebenarnya kalau kita itu lebih ke lebih ke penguasaan materi sama mental. Gimana treatmentnya coba? Kalau yang versi Jurnal Spensaku gimana coba treatment untuk menumbuhkan mental kuat biar nggak malu depan para hadirin, biar motonya nggak canggung-canggung. Tutorial. Kita sebenarnya untuk seleksi pertama lebih ke penguasaan materi sama mental sih yang paling terutama waktu wawancara. Kita tahu pribadi orang itu biasanya dari wawancara sama keberanian dia itu dari wawancara. Karena waktu wawancara itu kelihatan dia bisa ngomong gitu atau takutnya ya kita bisa lihat bagaimana dia berbicara, bagaimana dia berkritis ataupun mungkin mengambil keputusan, membagi waktu juga kita bisa tahu dengan menanyakan dia di salah satu untuk seleksi yaitu wawancara. terus seleksi waktu sebelum masuk final tuh kita juga seleksi foto mereka gimana hasilnya. Dan setiap bidang itu ada seleksinya, ada foto, video dan editing dan poster sama artikel ya. Sama bikin poster juga. Itu yang suka pakai masker kemana? Yang suka pakai masker kacamata kemana? Jurnal. Pelatih presiden di Al-Azhar. Mantap. Aku masih di Bekasi. Nah itu dulu Bapak pelatih MSMB di SMP Al-Azhar. Nah, cuma sekarang kebetulan karena di SMK 3 Bapak jadi guru DKV. Kebetulan DKV tahu DKV? Apa itu? Apa? Asisten mahasiswa. Oke. Nah jadi pas bulan Januari kemarin Bapak ditugaskan jadi pembina ekskul jurnalis kayak gitu. Nah terus untuk pengalaman Bapak juga ketika pertama jadi pembina ya emang sama, maksudnya kayak bingung gitu, terus paling ya sebisanya Bapak juga yang membimbing kalian kayak baru pertama langsung bagi tugas kayak yang tadi juga sebenarnya fisik sama mental itu perlu Pak. Jadi karena jangankan di depan umum, bahkan di sosial media sekalipun itu mental harus kuat. Jadi kenapa mental harus kuat? Nah, jadi kalian ketika
membuat suatu postingan itu kalian harus siap dari komentar plus minusnya. Karena nggak semua postingan itu di komentar Baik. plus ya. Betul. Pasti ada minusnya. Nah, cuma kalian kalau emang niat itu kalian harus benar-benar jangan pantang menyerah terus posting apapun itu, meskipun kalian dibilang ini atau itulah. Nah, pengalaman bapak tuh kayak di sini kenapa bisa jadi kayak sekarang gitu, Pak? Saya tuh dari 2013 sebelum ada TikTok itu dulu kan ada nama aplikasi namanya, ada yang tahu? Musical.ly. Aku udah main Musical.ly jadi 2013 aku udah main aplikasi Musical.ly. Apaan tuh? Itu sebelum ada TikTok. Belum TikTok, Pak. Sebelum ada TikTok. Nah, setelah 2017 itu Musical.ly gabung ke perusahaan, terus namanya berubah jadi TikTok. Nah, jadi konten-konten yang ada di Musical.ly berubah pindah ke TikTok. Nah, sejarahnya ada TikTok itu 2017, Bapak udah main Musical.ly dari 2013 sebelum ada TikTok. Nah itu. Gitu. Nah terus sekarang untuk Instagram Bapak, kalau Instagram itu udah ada yang tahu Instagram Bapak kan pasti udah ya? Udah. Nih, di Instagram Bapak itu harus follow Spensaku. Di fallback. Nggak follow auto remed dong. Itu Bapak sebenarnya Bapak juga sama awalnya waktu dulu masih kuliah Bapak waktu dulu tuh konten-konten Bapak tuh cuma foto-foto kayak foto misalnya baju brand ini suruh difotoin buat ini kayak gitu di mana gitu waktu dulu. Nah semenjak kuliah karena udah sibuk banget kuliah itu sempat vakum, Bapak juga pernah ngerasain Instagram Bapak gak ada foto, gak ada postingan. Nah itu, cuma sekarang balik lagi mikir, kalau kalian ikut ekskul jurnalis, otomatis yang tadi Kak Rizky bilang, itu nggak boleh introvert. Kalian kalau jurnalis harus menampilkan bakat kalian gitu. Kenapa ditampilkan? Itu nanti akan jadi sebuah portofolio kalian di masa yang akan mendatang. Betul. Ngerti? Nah, jadi misalnya, siapa tahu nanti di sini ada yang jadi videografer terkenal, editor terkenal, gitu kan? Nanti kalian bisa editan aku tuh dulu kayak gini ya gitu loh. Jadi kalian bisa menilai gitu. Nah kayak gitu. Nanti juga bisa jadi cerita ke anak-anak kalian. Meskipun kalian masih aja. Nah terus untuk aplikasi Bapak biasa pakai aplikasi kalau PC itu Bapak biasa PC itu kebanyakan pakai software Adobe. Adobe itu banyak ya. Adobe itu banyak. Kalau Bapak pakai semua. Ya, kalau untuk suara pakai Audition, kalau video pakai Premiere, After Effects, atau biasanya ada yang tambahan itu kayak media encoder itu biar hasil gambar ketika di render itu kualitas tetap jernih, tapi size-nya itu nggak besar. Ada kayak gitu. Nah, terus selanjutnya Bapak pakai aplikasi Final Cut, tahu? Nah, apaan itu? Ini untuk PC. Nah kalau untuk PC Bapak emang biasanya sih pakai aplikasi ini. Kebanyakan sih Adobe seringnya. Karena udah familiar kalian dengan nama Adobe juga ya. Itu untuk PC. Nah kalau untuk mobile Bapak itu kalau untuk Illustrator atau Sketch Bapak biasanya pakai Aku baru tahu. Terus untuk editing Bapak biasanya sama seperti kalian, kadang juga pakai CapCut, kadang pakai VN, terus kadang juga pakai Fusion, tahu? Nanti bisa kalian coba. Ya, itu aplikasinya cukup lengkap dan kalian kalau lagi buru-buru kan kalau aplikasi PC nggak mungkin juga disuruh buru-buru karena siapin PC atau bawa laptop gitu kan. Imajinasi itu harus lebih tinggi gitu. Kalau disuruh buru-buru pasti nggak akan bisa. Ya minimal CapCut lah. Dan CapCut juga ketika kalian buru-buru jangan pakai template. Ya jangan pakai template. Kenapa jangan pakai template? Nanti hasilnya bakalan pecah. Ya kan? Sebagus apapun video yang kalian rekam ketika kalian menggunakan CapCut pasti nanti akan pecah.
saran dari Bapak kalau kalian misalnya mau pakai CapCut atau VN, ketika kalian ekspor itu yang diperhatikan apa selain kualitas atau resolusi? Frame rate. Frame rate sama resolusi. Selain itu ada lagi? Ya, bitrate. Kalau mau gambarnya bagus tapi memorinya kecil, bitrate-nya rendah atau tinggi? Coba, kanan stand enggak, coba. Kalau mau videonya nggak pecah, tapi hasil size ukurannya nggak terlalu besar, itu bitrate-nya dinaikin atau diturunin? Gua nggak tahu tuh mah. Ambil tengah. Ayo, Nah ini yang saya masih bingung jujur nih. Saya nggak tahu tuh materi itu tuh. di apa? Dinaikin? Dinaikin apa diturunin? Kok ragu-ragu? Oke, diturunkan ya. Kalau dinaikkan itu nanti ukuran filenya bakal makin besar karena bitrate-nya makin tinggi. Dan kalau bitrate-nya makin tinggi, pernah nggak kalian meskipun HP-nya sama ketika ngerekam terus dipindahin? Bentar, azan dulu. Main ini aplikasi mobil. Udah. Nggak apa deh, lanjutin. Hah? Lanjutin aja nggak apa. Oke, selain Bapak pakai aplikasi mobil editing kayak gini, Bapak juga karena Bapak jurusan DKV, sedikit gambaran untuk jurusan DKV. Nanti kalian itu selain belajar editing foto video kayak gitu atau gambar sketch, itu kalian nanti diajarin juga buat animasi. Animasi 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, kebetulan kemarin alhamdulillah SMK 3 Kuningan dapat juara 2 tingkat provinsi, itu metaverse animasi 3 dimensi, nanti ada di YouTube-nya juga. Itu kemarin kita pertama itu dari Jawa Barat itu yang dipilih cuma 10 sekolah dan SMK 3 Kuningan masuk ke peringkat kedua di Jawa Barat kayak gitu ya. Lomba buat metaverse, yaitu tahu metaverse nggak? Enggak. Kayak dunia. Dunia maya, tapi kalian di situ bisa ngapain aja. Iya. Oh. Iya. Kayak gitu. Nah itu kita dapat gitu. Nah terus selanjutnya Bapak juga yang tadi Bapak bilang, awalnya Bapak juga introvert, terus sekarang coba membuka diri. Kenapa coba membuka diri? Karena apa ya? Kayak kita tuh punya sesuatu yang kita bisa, kalau nggak dibuka buat apa gitu? Ngerti nggak? Betul. Kayak percuma. Kayak misalnya kalian bisa gambar jago, tapi nggak ditampilin, nggak diikutin lomba, itu buat apa? Ya kan? Bazir dong, sia-sia kan? Nah jadi kalian buka, kalian tampilkan di portofolio kalian, dan terus juga Bapak bisa jadi kayak sekarang, jadi kayak Bapak yang awalnya dulu di daerah perkotaan, terus daerah sini tiba-tiba lihat pemandangan-pemandangan indah, awalnya kayak gitu ya, awalnya gabut, terus rekam-rekam, lama-lama rame gitu kan. Nah dari situ, alhamdulillah, jadi sedikit ya, biar kalian termotivasi. Jadi dari situ, dari konten gabut gitu loh, dari situ Bapak kalau liburan atau mau kemana pun itu udah gak bayar. Iya. Mantep nih. Gitu. Nah itu jadi karena dapat kayak gitu endorsan, karena hasil konten kita itu kayak orang tertarik dari hasil konten kita. Makanya kalian jangan pikir hasilnya nggak bagus, hasilnya jelek, malu lah diposting takut banyak yang komen. Jangan pikir kayak gitu. Posting aja mau seberapa pun hasilnya, atau misalnya yang buat jeduk-jeduk gitu kan, hasilnya mau kedip-kedip mata orang sampai minus juga nggak apa-apa. Posting aja gitu ya. Nah, untuk buat yang mau bikin gitu juga Bapak nyaranin jangan sering menggunakan template, coba belajar pakai After Effects biar hasilnya beda. Ya, kayak gitu ya. Nah, itu jadi dari Bapak yang cuma gabut-gabut sekarang jadi kemana-mana tuh gratis gitu loh. Iya gitu. Contohnya kemarin juga terakhir postingan Bapak itu yang di Hotel Cigugur, terus nanti malam juga acara camp, terus nanti juga ada acara di Cirebon Tropicana yang kolam renang mau dibuka, itu diundang juga Bapak. Terus sama yang baru dapat kemarin itu makanan sama hotel di Bandung.
Iya, kayak gitu. Jadi masih ada beberapa project yang harus dikerjakan, kayak gitu. Nah, jadi kalian buat yang pengen kayak gitu gratis kemana-mana ya kalian tampilin, apalagi jurnalis kan emang udah biasa reporter gitu, udah biasa tampil di depan gitu loh. Jadi jangan takut gitu. Kalau yang suka dancing juga nggak apa-apa, silakan tampilin aja gitu. Kan nggak ada yang tahu, siapa tahu diundang Trans TV kan gitu kan. Banyak kan yang diundang Trans TV kan. Iya. Itu tuh Pak Jaya punya tim juga. Kalau di YouTube kita nggak ada YouTube ya, Rizky. Tidak ada Pak, tapi Nggak ada. kita kerjasama sama PKK Pak. Iya. Jadi di SMK 3 itu punya YouTube tersendiri ya. Nah, cuma kontennya itu dari beberapa bidang digabung ya, misalnya dari IDKV, dari ini gitu. Jadi ketika ada konten nanti disetorkan ke situ, dan itu baru yang upload. Sorry, yang kayak project pribadi berarti ya maksudnya ya. Yang yang di Instagram Pak Jaya yang tadi ini tuh yang Cibubur. Oh ya, yang Instagram saya itu proyeknya pribadi. Nah, terus tadi yang Cirebon, Termalang itu project pribadi kan berarti kan. Nah, itu ada timnya, tim pribadi. Kalau untuk tim tergantung sikon sih, Pak. Oke. Kalau masih bisa di-handle sendiri, tapi kalau emang nggak bisa, kayak misalnya malam nih, kalau malam kan kita butuh lighting, butuh apa gitu. Jadi harus ada beberapa orang, yang satu kameramen, yang satu megangin lighting, kayak gitu. Jadi gitu sih kalau untuk tim. Guys, berarti kita kedatangan orang yang nggak salah, guys. Nah, terus juga Tepuk tangan dong. Terus juga dari sini kan kalian udah masing-masing ada tim kan, kayak di jurnalis SMK 3 kan ada tim penulis kayak gitu. Itu emang bener. Nanti ketika kalian terjun ke lapangan bakalan ada. Kayak misalnya copywriting kayak gitu kan. Nah, buat nulis VO gitu kan nanti ada. Karena editing nggak mungkin bisa kayak gitu. Kenapa? Masing-masing itu dibagi divisi. Ngerti kan? Kayak gitu. Jadi masing-masing itu punya peran tersendiri. Kayak gitu. Paham ya? Nah, itu dari Bapak mungkin, dari saya mungkin segitu aja, Pak. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup gimana? Masih banyak lu. Cukup jelas ya? Pecah telur, ngendorse tahun berapa? Pecah telur. Mulai menerima jasa endorse tuh 2018. udah lama berarti ya. Berarti semenjak 2018 tuh cuma pakaian kayak brand gitu loh, Pak. berarti di Bekasi juga udah Udah, cuma kalau di Bekasi foto. foto. Oke. Ah, tarif per postingan berapa tuh? Hah? Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa itu mah? Nggak bisa. Kalau tarif per postingan sih tergantung jumlah reach sih. Nanti ketika kita ada yang nanya rate itu nanti baru kita jawab, kita kasih tahu reach-nya berapa. Oh, tapi yang pasti tiap influencer beda-beda ya? Iya, beda-beda. Berarti ini jurnalis Pensaku, Pak Jaya ini levelnya udah sampai ke influencer. Tahu influencer? Betul ya bahasaku ya? Influencer gitu kan. Jadi jadi ngajar juga profesional sebagai guru. Beliau juga di luar juga sekalinya keluar, berarti dia kerjaan profesional alias kerjaan atau jalan-jalannya nggak dibayar seperti itu. Nah, maksud jurnalis Pensaku next-nya pengen kayak beliau. Amin. Gitu, seperti itu. Ada pertanyaan, anak-anak? Nggak ada? Ya, next kita bisa bikin sesi lagi ya. Seperti itu, sesi lagi untuk Pak Jaya dan timnya, seperti itu. Oke, Pak Jaya, makasih. Ayo, Cak, nanya. Ke Pak Jaya, nanya. Sok. Sok, jangan malu-malu. Yang mana? Bapak. Belum nikah. Serius? Masih muda. Om. Om. Pak. Iya. Aplikasi yang paling oke buat ngedit video tuh Ngeditnya di mana dulu? di mobile. Mobile bisa pakai rumah Bushel. Ya, KinMaster bisa. KinMaster juga kan ada yang fiturnya banyak. KinMaster bisa. Kalau mau
buat edit. Oke. Untuk editor mobile, buat edit video ya. Kalau untuk audio itu di mobile oh ya. Untuk di mobile audio kalian bisa pakai yang namanya Dolby. Nah, jadi itu untuk audio biasanya kalian mau buat podcast atau buat wawancara kalian bisa gunakan aplikasi itu. Nanti di aplikasi itu kalian bisa kirim suara kalian. Kalau misalnya yang suaranya deep, jadi enggak deep. Biasanya kan agak Bayar kan? dalam gitu. Iya, nanti cuma bedanya ini bukan voice changer. Kalau voice changer kan berubah suara. Kalau ini memperbaiki. Iya, kayak suaranya agak kurang kencang atau misalnya suaranya agak terlalu cempreng, nah itu bisa diturunin. Gitu. Mantap. Oke, ada lagi? Yang Dolby On itu berbayar nggak? Gratis. Asik. Yeay. Gratis, aplikasinya bisa kalian unduh. Cuma ya gitu, kalau gratis siap-siap ada Iklan. Iya. Kalau mau mungkin yang punya Android bisa aplikasi apa yang nggak ada iklan? Aplikasi, misalnya kalian mau pro, tapi kalian nggak bayar pakai apa namanya? Oke. Kalian bisa pakai. Nah itu buat orang yang suka bikin konten itu kita balik lagi harus profesional. Profesional itu kita harus menyiapkan dua pilihan. Jadi kita tuh kayak misalnya kayak kita dari SMK 3 mau ke SMP 1 itu kita harus punya dua pilihan. Kalau misalnya tidak hujan kita langsung datang, kalau hujan kita pakai jas hujan. Kayak gitu ya. Nah, jadi kalau buat konten itu misalnya kita udah ditargetin hari ini harus jadi atau misalnya harus selesai, itu gimana caranya kita punya dua konsep. Jadi misalnya konsep pertama itu kita mau syuting di luar kan. Konsep pertama tiba-tiba hujan badai. Nah, itu kita ada konsep kedua gimana caranya ketika hujan badai itu syuting tetap berjalan. Kayak gitu. Kayak gitu sih dari Bapak. Udah jelas. Jadi harus punya dua konsep. Yakin. Oke. Awal tadi saya bilang yang tadinya baik semoga tambah baik lagi, yang tadi tambah baik dan semakin tambah baik lagi lah. Yang tadinya kakak kita tidak tahu semoga jadi tahu, yang tadinya kita mau mengucapkan terima kasih dari pengurus dan dari jurnalis Pensaku karena telah bisa menerima kita, bisa buat ngajak kolaborasi atau saling menukarkan menukarkan ilmu yang kita dapat. Menurut saya ilmu ini sangat penting, apalagi bagi anggota jurnalis itu sangat penting, dari basic, dari apapun, dari mental, dari apapun itu ya bahas itu menurut saya jatuh lagi ke introvert lah. Yang paling penting ini bahas yang pertama introvert. Jangan kalian jadi anggota jurnalis jangan introvert. Oke. Menurut saya pribadi dan mewakili nama jurnalis Temlaku, sekali lagi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya telah mengundang atau menerima kita untuk berkolaborasi di sini dan sekarang. Semoga kita bisa membuat lagi acara seperti ini di lain waktu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.